Terima kasih tim worship. Shalom semuanya. Hello. Oke, hari ini izinkan aku mau sharing sedikit gitu soal out from the box. Sebenarnya judulnya out from the box ya, bukan out of the box gitu. Jadi keluar dari box ya, keluar dari kardus. Nah, kita masih tahun ini Josgen masih dalam satu tema besar yaitu breakthrough. Jadi mungkin kita akan banyak membahas di bulan-bulan ini, bulan-bulan selanjutnya gitu tentang gimana sih caranya biar hidup kita tuh nggak gini-gini aja gitu, nggak sama lagi karena kan harus ada terobosannya nggak sih. Nah, jadi kita mau mulai dengan ini out from the box. Oke, jadi aku cerita dikit kali ya, karena ini kita intimate aja. Jadi kan aku lagi mempersiapkan pernikahan, Azek, gitu. Jadi kayak beberapa, ini kan udah bulan, ya pokoknya udah tinggal sebentar lagi lah gitu. Jadi kayak belakangan ini lagi banyak diribetkan dengan urusan perintilan gitu. Kayak ternyata ribetnya tuh urusan perintilan gitu kan. Nah terus pada kayaknya minggu kemarin dalam 1 minggu lebih aku tuh bisa men-check out barang lebih dari 10 kayaknya. Kayak lebih dari 10 untuk perlengkapan yang dibutuhin gitu kan. Udah gitu udah di check out terus misalnya udah datang barangnya ternyata duh salah lagi atau kayak ternyata nggak cocok bla 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 bla, balikin lagi, beli lagi. Terus misalnya nggak cocok, pokoknya ya gitu deh ribet banget gitu. Sampai satu titik aku mikir gini kayak ini kalau misalnya eh, misalnya aku menikah di tahun 90-an gitu misalnya jadi mamaku gitu ya. Kayaknya aku mesti bolak-baliknya ke ASMK gitu bukan ke Shopee kayak kayak betapa beruntungnya aku punya, ini boleh sebut Shopee gak sih? Bukan ya. Punya e-commerce gitu loh. Maksudnya kayak kalau enggak bayangin aja nyari perintilan misalnya kayak cuma nyari desi kupu-kupu gitu kayak mesti ke ASMK, mesti panas-panasan gitu. Kalian nggak tahu ASMK ya? Nggak tahu ya kayaknya. Itu kayak Mangga Dua lah gitu misalnya bilangnya Mangga Dua gitu kayak ya mesti pergi ke satu tempat untuk mencari perintilan dan maksudnya kalau misalnya di e-commerce harganya lebih murah kan gitu. Dan jadi kayak betapa mudahnya hidup saya sekarang gitu. Dipermudah gitu. Nah, coba kita ke next slide dulu ya. Gak bisa lagi kak. Bes. Oh belum di on, maaf. Nah, kenapa sih PPT-nya jadi berubah? Maaf ya. Jadi nabrak. Oke, jadi ada satu statement yang kayaknya ini relate banget sama kehidupan kita sekarang gitu. Kalau ada yang mudah kenapa harus ribet gitu kan. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa kita harus berlama-lama, kenapa kita harus ribet-ribet mencari yang susah gitu. Padahal kalau misalnya ini kenapa gambarnya Doraemon, karena aku tiba-tiba pas lagi bikin PPT ini aku inget zaman dulu tuh orang kalau misalnya mau nonton Doraemon, itu tuh harus menunggu di hari Minggu. Di hari Minggu pagi, lo harus bangun untuk kayak nyetel TV dan oh Doraemonnya mulai gitu. Terus kalau misalnya lu kesiangan, ya lu tunggu 6 hari lagi untuk lu nonton Doraemon gitu. Jadi kayak gak bisa kayak ya udahlah nanti aja kalau kelewatan ada live streamingnya nggak ada. Kebetulan waktu itu Doraemon belum ada live streamingnya gitu. Jadi kayak belum ada siaran ulangnya gitu kan. Jadi kayak zaman dulu orang tuh benar-benar harus menunggu ketika dia mau dapat sesuatu gitu, ketika dia mau mendapatkan sesuatu yang mereka pengenin gitu. Nah sedangkan di zaman sekarang itu tuh semuanya kayak perlahan-lahan, enggak sih sebenarnya secara cepat ya mulai pudar gitu. Kayak ketika lu nggak bisa sesuatu, ketika lu merasa kesulitan akan sesuatu, lu tinggal cari alternatif lainnya di online gitu kan, di siaran ulang, apapun itu. Mungkin kelihatannya kayak apa sih itu kayak hal kecil banget gitu. Tapi ada satu penelitian gitu, ini namanya delay gratification. Mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi penelitian ini tuh ada dua anak kecil yang dikasih marshmallow gitu. Jadi dua-duanya dikasih marshmallow. Yang satu, pokoknya semuanya dibilangin kayak nanti makan marshmallownya tunggu dulu ya 15 menit lagi misalnya gitu. Namanya anak kecil kan kalau ngeliat permen kan kayak
kepengen banget gitu kan. Mereka itu sangat menggiurkan buat mereka. Nah, anak-anak yang bisa menunggu kayak bisa menunggu instruksi itu ternyata setelah diteliti mereka tuh punya kemampuan untuk meregulasi emosinya dengan lebih baik gitu. Bisa punya self control yang lebih baik gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya kemampuan kita untuk menunggu sesuatu, untuk sabar sama proses gitu tuh sebenarnya penting banget buat di masa depan gitu. Meskipun katanya kayak cuman kecil-kecil doang, kayak apa sih? Cuma nonton Doraemon aja gitu kan misalnya gitu. Tapi itu secara nggak langsung membentuk mental kita buat punya mental yang apa-apa serba cepat gitu, serba instan. Nah, jadi pengertiannya delay gratification itu adalah kemampuan mental untuk menolak keinginan atau kesenangan instan saat ini demi mendapatkan imbalan atau manfaat yang lebih besar di masa depan. Gitu. Sedangkan kita pengennya apa sih sekarang? Kayak udah cepetan aja lah. Kenapa sih harus nunggu lama-lama gitu kan? Aku inget banget dulu, eh kebetulan dulu pas aku masih kecil, orang tuaku dua-duanya bekerja. Mama papaku bekerja gitu. Tapi aku tuh kayak diajarin buat selalu menabung. Jadi kayak di zaman dulu ketika teman-teman sekolah aku udah pada punya handphone gitu, mamaku tuh nggak mau beliin aku gitu. Dia bilang kayak ya kamu nabung sendiri gitu. Jadi mamaku tuh apa namanya berprinsip untuk mama cuma ngasih uang jajan. Kalau kamu mau yang lain ya kamu harus usahain sendiri gitu, harus nabung sendiri. Dan aku di situ ngerasa kayak kenapa sih emak gue kayak gini gitu. Dulu sempat ada kayak gitu karena mungkin itu kalau HP kan kelihatannya maksudnya kayak besar gitu. Cuman hal-hal kecil gitu kayak tas baru. Kayak mamaku juga kayak ya kalau tasnya belum rusak, kalau mau ganti sendiri ya udah nabung gitu. Tapi itu kayak ternyata pas aku udah besar, aku merasa kayak itu didikan penting banget ya gitu. Padahal dulu di zaman dulu pas aku masih kecil nih, aku sampai pada drama gitu ngasih surat ke mamaku, kenapa mama kayak gitu sama aku kayak kadang kayak sakit hati banget gak dibeliin tas gitu kayak padahal cuma hal kecil tapi pas udah gede ternyata kayak wah itu didikan benar-benar bermanfaat buat gua gitu kayak kalau lu mau sesuatu ya lu harus mempertimbangkan gitu kan maksudnya biar lu nggak asal kayak ya udah serba serba apa apa dibeliin apa apa diturutin gitu. Nah itu yang namanya delay gratification. Jadi kita untuk mendapatkan sesuatu tuh harus dengan menunggu dulu gitu, harus dengan proses dibandingkan dengan yang instan gitu. Nah sekarang di zaman sekarang kayak itu benar-benar udah apa-apa mungkin mikir aja udah males gitu ya tanya chat GPT gitu. Kalau dulu mungkin orang harus buka kamus yang setebel itu yang kayak Alkitab yang harus sesuai abjadnya gitu nyari kata. Tapi sekarang tinggal kayak ya udah bilang chat GPT aja, tolong dong benerin grammar misalnya gitu. Dia udah langsung ngasih gitu kan. Jadi kayak kenapa di zaman sekarang mungkin kayak orang-orang sering kan ada meme-nya tuh kenapa sih Gen Z tuh lemah gitu, apa-apa kayak nggak mau, apa-apa nyerah kayak gitu ya mungkin karena faktor ini juga gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau gitu? Apa sih grand design kita gitu? Apa our grand design? Kita belajar dulu dari satu quote ini yang mungkin semua orang di dunia udah tahu gitu. Nothing worth having comes easy. Aku kan sekarang dikit-dikit olahraga gitu, asik. Bukan dikit-dikit olahraga, maksudnya olahraga dikit. Kayak olahraganya dikit gitu, kayak karena mungkin udah terpapar kayak omongan-omongan yang kalau lu mau masa tua lu gak nyusahin orang, lu harus hidup sehat kayak gitu-gitu. Dulu mah aku jajan cilor, jajan cireng gitu, jajan makaroni pedes gitu. Pokoknya kayak itu tuh nggak mikir gitu. Dan mungkin sekarang udah lebih mindful gitu ya asik. Tapi kayak maksudnya karena itu aku jadi lihat orang-orang yang misalnya dia achieve badan yang dia mau gitu, badan yang sehat. Itu semuanya bilang apa sih kayak itu dimulai dengan kedisiplinan gitu yang kayak gak bisa lu usahain 1-2 hari tiba-tiba lu jadi sehat gitu, tiba-tiba lu jadi bugar gitu, enggak. Tapi kayak melalui kedisiplinan yang mungkin gak enak buat kita gitu kan. Kayak kadang-kadang kalau Niko ke rumah jam 10 malam kayak beli martabak yuk, beli cilor yuk gitu kan kayak godaan yang harus saya tahan gitu. Tapi kayak ya ternyata
semua orang di luar sana di dunia juga tahu kalau mau sesuatu yang berharga itu dapetinnya nggak mudah gitu. Kalau mau sukses katanya, kayak kalau mau kalau mau sukses katanya harus lewat jalan yang sulit juga gitu kan. Kayak semua pebisnis lah, pengusaha semuanya juga tahu itu. Nah, kenapa sih orang-orang bisa bilang kayak gitu? Karena ternyata asli gatel banget tuh kenapa jadi kayak gitu sih. Jujur guys, nggak bikin kayak gitu kok. Tapi itu lingkarannya harusnya agak ke situ gitu. Jadi intinya kita baca sama-sama yuk. Ibrani 12 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau kita bebas dari yang namanya kesulitan, dari yang namanya ganjaran, dari yang namanya apa ya, proses, itu artinya kita anak-anak gampang. Kayak ya lu gampangan aja gitu, apa-apa bisa didapat. Kita sering ini ya, sering tahu ya kalau misalnya kita sering ngejudge kalau anak-anak yang guling-guling di mall yang tantrum nggak dibeliin mainan, pasti kita ngejudge gini, itu mah kebiasaan diturutin tuh sama emaknya gitu. Tapi itu ada benernya juga gitu, karena kayak kita nggak ditentuin buat jadi orang yang gampangan. Kita emang harus, ya ini bukan harus susah sih, maksudnya kita harus melewati proses yang mungkin emang sulit gitu, supaya kita nggak jadi orang yang gampangan, supaya kita punya value yang mahal gitu. Dan ini yang kitab Ibrani bilang gitu, kalau kamu nggak menderita ganjaran, kamu bukan anak. Jadi kayak mungkin ada yang berpikir, ih kalau ikut Tuhan tuh enak ya gitu. Mungkin orang-orang yang baru bertobat, misalnya baru masuk Josgen gitu, kayak iya enak banget gitu di sini diterima bla 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 bla. Terus kan udah begitu 6 bulan, 1 tahun, lama-lama kayak wah toksik nih komunitas. Kayaknya nggak bener nih, nggak bener, apa-apa nggak boleh misalnya kayak gitu. Tapi bukannya gitu, kayak maksudnya memang kalau yang namanya anak, yang nggak bisa gampang-gampang aja dong. Kayak aku tadi sama mamaku gitu, dididik dengan cara yang mungkin dulu aku nggak suka gitu. Tapi sekarang kayak itu berguna banget gitu. Itu sangat-sangat membuat kita jadi pribadi, membuat aku jadi pribadi yang nggak asal main beli barang, nggak asal kayak ih lucu mau beli gitu, nggak nggak gitu. Kok cepet banget sih waktunya? Kita lanjut aja. Jadi jadi sebenarnya dari tadi aku mau bilang adalah kenyamanan, kecepatan, sesuatu yang instan itu membuat kita terkurung dan buta. Itu membuat kita kayak nggak tahu kalau misalnya sebenarnya kita punya potensi yang lebih dari itu. Karena kita kayak si hamster ini. Ini juga sebenarnya hamsternya harusnya gerak lucu, tapi dia diem aja. Tahu kan kalau hamster di bola kan dia kayak lari-lari kenceng, tapi sebenarnya dia di situ-situ aja. Nah itu adalah gambaran dari kalau kita selalu hidup dalam box kenyamanan kita gitu. Kita rasanya tuh kayak udah ngejalanin ini kok kak, kita udah ya setia itu penting ya. Tapi kalau misalnya cuma di situ-situ aja, kita kayak hamster ini gitu. Kayak cuman lari di tempat aja gitu. Nah aku mau berbagi sedikit tentang apa sih yang bikin kita ada di area kenyamanan kita gitu. Ada 4 area kenyamanan. Ya, ada 4 area kenyamanan manusia yang biasanya kita temuin. Yang pertama adalah familiarity, yaitu misalnya kita terjebak dalam rutinitas, sesuatu yang terus-menerus dan cenderung stabil gitu. Misalnya kayak apa sih yang kita lakuin setiap hari, misalnya kuliah, kerja gitu, ngerjain tugas rumah. Dan itu biasanya kita gimana cara taunya kita terjebak dalam familiaritas, yaitu ketika kita rasanya kayak gak mau cari sesuatu yang baru gitu. Kayaknya udah nyaman deh, misalnya gue gitu ya, kayak udah nyaman deh di kantor ini kayak kekeluargaan banget gitu. Gak mau soalnya bosnya baik gitu, gak mau nyari yang di luar gitu. Misalnya gajinya biasa aja, tapi kayak ya udah karena nyaman aja. Ngerti kan, kalau udah biasa aja sama orang-orangnya, gimana kalau misalnya harus di kantor baru, nanti harus kenalan lagi sama orang gitu kan. Bahkan banyak anak-anak muda yang udah pacaran nih misalnya 5-6 tahun, udah tahu pacarnya toksik, tapi nggak mau putus karena apa?
Gak mau ah, nanti harus sama orang baru lagi, harus kenalan lagi. Padahal udah tahu itu toxic gitu. Tapi ya udah terjebak dalam yang namanya familiarity ini. Kayak sesuatu yang udah rutin aja gitu, nggak mau diganti, nggak mau keluar dari situ. Nah, kita belajar dari bapak segala bangsa yaitu Abraham. Jadi waktu itu si Abraham dikasih tahu sama Tuhan, Abraham itu dari Ur Kasdim ya. Itu tuh dulu kota yang sebenarnya cukup makmur dan sejahtera gitu di zaman itu. Tapi Tuhan bilang, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi di sini Abraham disuruh pergi dari tanah airnya gitu. Tanah air nggak tuh? Kayak jadi kayak eh, dari tempat lahirnya dia yang udah ada saudara-saudaranya, yang dia udah punya ternak, kan dia orang kaya ya gitu kan. Tapi dia disuruh pergi. Perginya kemana? Ya nanti ditunjukin deh, udah pokoknya pergi aja dulu gitu. Bukan kayak Abraham pergi ke sini ya gitu, enggak. Pergi dulu, nanti kalau udah nyampe nih gue tunjukin ini tempatnya gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang buat Abraham itu bukan sesuatu hal yang familiar, bukan suatu negeri yang familiar. Bahkan dia di situ dicatat jadi pendatang asing. Jadi dia sampai hidupnya tuh gak aman banget sampai dia harus nyembunyiin istrinya karena istrinya cakep gitu. Mungkin dulu di negeri asalnya, di kota asalnya dia kan udah kayak udah ini semua orang udah kenal istrinya gitu kan, udah baik-baik aja, tapi ini dia harus pindah ke negeri orang yang sama sekali dia nggak kenal gitu. Udah gitu abis itu kota itu mengalami kelaparan. Terus dia harus pergi lagi ke Mesir. Gitu. Pokoknya dia pindah-pindah lah gitu. Dia jadi orang asing di negeri yang dia nggak tahu gitu sebelumnya. Akhirnya Tuhan kasih janji sama dia, kita tahu ya, Tuhan kasih janji sama dia buat jadi apa, dia akan punya anak yang banyak banget gitu kan. Tapi dibilangnya gini, nanti keturunan kamu bakal diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Jadi kayak bayangin nih, lu orang Indonesia disuruh pergi, nggak tahu kemana, terus lu nanti akan punya anak, tapi anak lu juga bakal dijajah gitu. Kayak, ya ngapain ya gitu, ngapain dia pergi dari tempat asalnya tuh gitu, nggak usah pergi gitu kan. Kalau gue jadi dia, gue gitu ya. Tapi untungnya Abraham taat gitu, dan ya sampai sekarang kita juga mendapatkan warisan itu gitu kan, warisan imannya Abraham. Itu adalah box kenyamanan yang pertama, yaitu familiarity. Nah, yang kedua, ability, yaitu kemampuan. Nah, ini sering banget, saya juga sering terjebak dalam ini gitu ya. Jadi kayak pokoknya kalau ada tanggung jawab yang sesuai sama skill gue, ya gue mau ambil gitu. Tapi kalau enggak lah, nggak usah gitu, ya kali gitu kan. Kayak misalnya gue nggak suka ngomong depan umum nih, tapi kayak kalau dikasih tanggung jawab, kalau misalnya gue masih dalam kenyamanan gue gitu, gue nggak mau ah, kayak orang gue emang nggak bisa gitu. Padahal seringkali janji Tuhan ya emang di luar dari nurulnya kita gitu, di luar kebisaan kita. Kita mau nonton satu video yang bagus banget, ya Bes boleh minta tolong. Ini diambil dari cuplikannya The Chosen. Little James. Ini konteksnya waktu Tuhan Yesus nyuruh muridnya untuk berdua-dua. Untuk berdua-dua memberitakan Injil. Not always confident to speak. Ini muridnya si Little James. Slow to speak. It's a very good quality. Wanted to ask you a question. Please? So you're sending us out with the ability to heal the sick and lame. Yes, that is what you said. Yes. So you're telling me that I have the ability to heal. Forgive me, I just find that difficult to imagine. Si Little James ini punya kekurangan di fisiknya gitu. Which you itu haven't healed. Jalannya mungkin agak, makanya dibawa tongkat kan itu. Agak pincang. Do you want gitu. to be healed? Si bilang sama Tuhan, kenapa dia nggak nyembuhin dulu gitu, karena dia disuruh nyembuhin orang. Of course, if that's possible. I think you've seen enough to know it's possible.
Because I trust you. What? Little James. Precious little James. I need you to listen to me very carefully. Because what I'm going to say defines your whole life to this point and will define the rest of your life. Do you understand? In the Father's will, I could heal you right now. And you'd have a good story to tell, yes? Yes, that you do miracles. And that's a good story. Sebenarnya Tuhan bisa gitu But there nyembuhin are dia. already dozens who can tell that story. And there will be hundreds more, even thousands. But think of the story that you have, especially in this journey to come, if I don't heal you. To know how to proclaim that you still praise God in spite of this. To know how to focus on all that matters, so much more than the body. To show people that you can be patient with your suffering here on earth because you know you'll spend eternity with no suffering. Not everyone can understand that. How many people do you think the Father and I trust this with? Not many. But the others, there's so much more. So much more what? I don't know. Stronger? Better at this? James, I love you. But I don't want to hear that ever again. I know how easy it is to say the Song of David, that I fearfully and wonderfully made. But it doesn't make this any easier. And in this group, it doesn't make me feel like any less of a burden. A burden? First of all, it is far easier to deal with your slow walking than it is to deal with Simon's temper. Trust me. Are you fast? Do you look impressive when you walk? Maybe not. But these are things the Father doesn't care about. You are going to do more for me than most people ever dream. So many people need healing in order to believe in me. Or they need healing because their hearts are so sick. That doesn't apply to you. And many are healed or not healed because the Father in heaven has a plan for them which may be a mystery. And we remember what Job said. The Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. When you pass from this earth, and you meet your Father in heaven, where Isaiah promises you will leap like a deer, your reward will be great. So hold on a little longer. And when you discover yourself finding true strength because of your weakness, and when you do great things in my name, in spite of this, the impact will last for generations. Do you understand? Yes. Thank you, Master. A man like you healing others. Oh, what a sight. I can't wait to hear your stories when you return. Mungkin kita punya satu kelemahan, dua kelemahan yang kita pikir, kenapa sih Tuhan kok nggak sembuh-sembuhin gitu. Kemarin aku baru ikut satu kelas gitu, terus dibilangnya, kita tuh bisa sembuh, kita bisa pulih tuh semua karena
kasih karunia gitu kan. Tapi namanya pikiran daging tuh kadang-kadang kayak, lah kalau gitu kalau misalnya gue nggak sembuh berarti nggak dapat kasih karunia dong gitu kan. Sama kayak si Little James ini, kayak bahkan dia udah ngeliat Tuhan Yesus ngelakuin banyak banget mujizat, dan dia mikir kenapa sih kok gue, tapi kenapa gue nggak disembuhin gitu, malah disuruh nyembuhin orang lain gitu. Dan dia bahkan bilang di dalam grup ini, di dalam kelompok murid-murid Yesus itu, dia kayak beban sendiri gitu. Yang lainnya mungkin lebih keren, yang lainnya lebih hebat gitu. Dan bukannya dipuk-puk gitu sama Tuhan Yesus, tapi dia malah kayak emang nothing impressive gitu. Gak ada sesuatu yang wow dalam dirinya Little James. Gak, mungkin kita ngeliat juga gak ada sesuatu yang wow dalam diri kita gitu. Ada orang yang dari lahir brojol gitu, nangisnya suaranya udah bagus gitu kan. Tapi mungkin kita bukan orang-orang itu gitu. Tapi kenapa sih kayak, kenapa Tuhan masih mempercayakan kita ada di sini gitu. Masih mempercayakan kita untuk ngelakuin sesuatu buat Tuhan gitu, karena ya mungkin yang biasa-biasa aja itu, yang kita pikir biasa-biasa aja itu, emang Tuhan sebenarnya nggak peduli. Tadi dia bilang kayak, Father doesn't care about it. Kayak Bapak kita nggak peduli sama kelemahan lu gitu. Dia cuma peduli sama kita mau atau enggak untuk dipakai sama dia gitu. Untuk percaya bahwa janjinya melebihi dari ke skill kita gitu, melebihi dari apa yang kita bisa lakuin. Jadi jangan terjebak sama, udah Kak aku bisanya cuma segini aja, jangan suruh lagi gitu kan. jangan challenge aku lagi gitu. Padahal Tuhan sama sekali nggak peduli soal itu, dia cuma mau kita say yes aja gitu. Nah, lanjut ya. Yang ketiga adalah kita sering terjebak dalam area certainty atau kepastian. Kebanyakan manusia worry karena, khawatir karena pasti ada sesuatu yang gak pasti dong. Kayak masa depan kita gimana, nanti kalau udah nikah gimana, nanti kalau nggak kuliah gimana, nanti kalau nggak dapat kerja gimana, nanti kalau punya anak gimana. Pokoknya semua fase kehidupan pasti ada worry-nya gitu. Pasti ada sesuatu yang nggak pasti gitu. Tapi sebenarnya uncertainty itu makes room for his mystery. Ada hal-hal yang emang itu rahasianya Tuhan aja gitu, dan kita cukup percaya bahwa dia nggak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat kita gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak pasti, kita nggak tahu ke depannya gimana, ya nggak apa-apa, emang kita nggak perlu tahu semuanya gitu. Kita nggak perlu tahu semua hal, semua step di hidup kita gitu. Biarkan Tuhan yang memimpin kita gitu. Kayak ini ceritanya Nuh. Mana nggak bisa? Iya tolong Bes. Teman-teman tahu nggak sih Nuh terombang-ambing di Bahtera tuh berapa hari? 40 hari ya? Ternyata bukan. 40 hari itu hujannya doang. 40 hari 40 malam itu hujan lebat turun. Terus sebenarnya dia kan dibilang ya dia bakal masuk ke Bahtera sama anaknya, sama mantunya gitu, sama semua binatang. Bayangin semua binatang di muka bumi ini. Sedangkan kalau dihitung itu mungkin dia orangnya cuma ber-8 lah gitu kira-kira, nggak nyampe 10. Terus dibilangnya dia akan turun hujan 40 hari 40 malam. Tapi ternyata air itu, jadi hujan itu 40 hari 40 malam. Air berkuasa di bumi selama 150 hari. Udah termasuk yang 40 hari 40 malam itu. Terus dibilangnya bulan ke-7 bahteranya kandas. Bulan ke-10 gunung mulai terlihat. Nah, kalau misalnya kita searching gitu ya, kita research, kalau dikira-kira itu sebenarnya totalnya sekitar 370 hari. Yaitu sekitar 1 tahun Nuh ada di dalam bahtera itu. Dia mungkin cuman tahu kayak, oh udah 40 hari, udah lewat 40 hari dia gini. Mungkin ya kalau gue jadi dia kayak, ini gue sampai kapan ya di dalam bahtera ini ya? Kayak bayangin 1 tahun itu sama semua binatang yang mungkin udah 1 tahun tuh kan binatang juga nggak gitu-gitu aja ya, mereka juga bertumbuh menjadi besar gitu. Gajah yang tadinya segini mungkin udah jadi mentok gitu, jerapah juga udah jadi mentok ke atas atap bahteranya gitu kan. Terus mungkin mereka melewati musim kawin gitu, yang namanya
binatang gitu kan. Mungkin yang satu wah, yang satu kayak ngegerung, yang satu gimana gitu. Pokoknya bayangin dia cuman sama segelintir manusia harus merawat binatang sebanyak itu berpasang-pasangan dalam jangka waktu yang dia nggak tahu gitu. Bahkan dibilangnya dia tuh sempat ngelepas burung kan yang buat tahu kalau misalnya itu udah kering atau belum daratannya gitu. Pas dia ngelepas yang pertama, burungnya balik lagi nggak bawa apa-apa gitu. Dia kayak dia nggak punya tempat pijakan burungnya. Jadi kayak oh dia tahu ini airnya masih banyak gitu. Terus yang kedua, burungnya nggak balik. Terus yang ketiga baru burung itu membawa daun yang segar gitu. Nah jadi totalnya adalah 370 hari dengan segala ketidakpastian itu. Kayak bayangin dia terkurung di dalam batara itu bersama seluruh binatang, terus kayak gak tahu harus sampai kapan ada di dalam batara itu. Tapi Nuh menjalani semua itu karena dia percaya kok Tuhan akan kasih pelangi nanti. Dia percaya dia diselamatin sama keluarganya. Meskipun harus melewati masa-masa yang gak pasti itu. Nah, itu adalah jebakan yang ketiga, yaitu certainty, kepastian. Sedangkan Tuhan ternyata bekerja juga dalam ketidakpastian. Yang keempat adalah passion and personality. Nah ini seru banget. Kayak ini sering banget zaman sekarang kita kayak aduh nggak mau ke tempat itu bukan passion gue deh kayaknya kerja itu bukan passion gue resign aja deh. Kayak semua tentang passion. Sedangkan passion itu lebih banyak di drive sama emosi. Mungkin itu passion kita gitu. Tapi kalau itu bukan tempat yang Tuhan sediain buat kita gimana? Mungkin itu bikin kita kayak nggak enak Kak gitu. Aku nggak mau ke situ. Soalnya bukan gue banget. Gue juga nggak mau ada di sini buat ngomong sama kalian gitu. Gue maunya di rumah aja. Tapi kayak janji Tuhan buat hidup kita tuh sangat-sangat di luar passion and personality kita gitu kadang-kadang. Mungkin kita yang sangat pendiam atau kita yang sangat ceriwis gitu punya kerjaan, punya panggilan yang sangat berlawanan sama diri kita gitu. Di tengah gempuran dunia yang selalu bilang kayak just be yourself gitu. Tapi aku pernah dapet satu surat ini. Kebaca gak sih tulisannya jelek? Aku pernah dapet satu surat ini dari seseorang. Waktu itu kita lagi ngumpul sama kru Josgen gitu, terus beberapa tahun lalu terus kita harus ngasih surat ke masing-masing kru gitu kayak appreciation ya gitu. Terus di sini dibilang kayak orang ini bilang thank you udah mau gak jadi dirimu lagi. Di tengah dunia yang selalu bilang kayak jadi diri lu aja gitu. Lu kalau cari komunitas, lu kalau cari tempat yang bisa nerima lu apa adanya gitu. Tapi ternyata ketika lu mengasihi orang, ketika lu sayang sama sesuatu, lu gak bisa diem di situ aja. Lu kadang-kadang harus keluar dari zona nyaman lu gitu, bahkan lu gak jadi diri lu lagi. Mungkin aku udah sering banget cerita ini kayak, aku tuh dulu insecure banget, pemalu banget, kayak gak pernah mau tampil kayak gini, misalnya di depan panggung, gak mau ngomong gitu. Kalau bisa gak ngomong gak usah ngomong gitu, kayak orang lain aja yang ngomong gitu. Mungkin teman-teman relate yang kayak kalau di kelas tuh minta izin pipis ke guru aja gak berani gitu. Nah itu tuh aku dulu gitu. Tapi aku harus menjalani sesuatu yang tugas-tugas yang benar-benar di luar personality aku gitu. Mungkin aku bisa berlindung di balik kayak lu jangan maksain gue dong jadi orang lain gitu. Ini kan emang bukan gue. Tapi ternyata aku menemukan banyak janji Tuhan ketika aku keluar dari personality yang aku pikir gitu. Jadi, yuk kita step out from our comfort zone. Entah itu familiarity, entah itu certainty, entah itu ability kita atau bahkan personality kita gitu. Kayak Tuhan mau kita do so much more kayak tadi si Little James itu kan. Kayak Tuhan mau kita bisa nyembuhin orang dengan kekurangan kita gitu. Mungkin kita nggak sembuh, mungkin kita nggak sehebat orang lain gitu. Tapi Tuhan mau pakai kita kok. Asalkan kita mau keluar dari comfort zone kita dan percaya sama janjinya gitu. Dan yang kedua adalah
utamain value dibandingkan result. Kayak mungkin kita maunya prosesnya yang cepet gitu. Mungkin kita nggak mau nunggu, Tuhan lama banget sih, katanya Tuhan janji aku mau dijadiin sukses gitu, katanya Tuhan janji aku mau jadi berkat buat keluarga aku, tapi mana nggak ada gitu kan. Mungkin kondisi kita bahkan gak sesuai sama janjinya Tuhan gitu, gak sesuai sama ekspektasi kita, tapi mungkin Tuhan lagi bangun karakter kita, Tuhan lagi bangun kesetiaan kita, kedisiplinan kita gitu, sampai akhirnya kita dapat result yang Tuhan mau gitu, janji Tuhan yang udah dia janjiin sama kita. Karena kita made for more, kita diciptakan untuk lebih dari yang kita bisa sekarang, lebih dari gambaran kita tentang diri kita bahkan. Kayak Tuhan tahu yang lebih baik buat kita. Aku suka banget sama ayat ini di Efesus 2 ayat 10 versi TPT. We have become His pottery, a recreated people that will fulfill the destiny He has given each of us. For we are joined to Jesus, the anointed one. Kita itu udah diciptakan untuk memenuhi tujuan yang Tuhan kasih buat kita gitu. Bahkan sebelum kita lahir, dia udah ngasih tujuan buat hidup kita. Tujuan apa sih? Untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik gitu. Jadi kayak kalau misalnya masih ada yang mikir kayak enggak lah, kayaknya orang itu tujuannya lebih besar dari gue. Enggak, mungkin kamu masih di situ-situ aja karena kamu enggan buat di challenge. Mungkin kamu enggan buat bersusah-susah, maunya nyaman-nyaman aja gitu. Padahal kayak kalau misalnya ada sesuatu yang susah, ada sesuatu yang challenging buat kamu, pilih itu. Mentor aku selalu bilang, kalau ada 2 pilihan, satu yang susah, satu yang lebih gampang, pilih yang susah. Pilih yang gak enak buat kita gitu. Karena itu yang akan kemungkinan besar lebih akan membawa kita sama janjinya Tuhan. Gitu. Siap nggak teman-teman? Nggak. Nah, kenapa sih kita harus hidup susah-susah gitu? Kayak tadi Little James kan kayak kenapa gitu dia nggak disembuhin? Kenapa sih Nuh harus emang Nuh nggak bisa dibuat terbang aja gitu, nggak usah ada dalam bahtera sama hewan-hewan gitu, terus Tuhan ciptain seri binatang yang baru gitu, kayak kan bisa aja sebenarnya, tapi enggak, semua harus lewat proses itu. Karena apa? Karena Tuhan udah lebih dulu nyontohin itu buat kita gitu. Kalau kita bilang kayak itu bukan personality kita Kak, itu bukan bagian kita Kak, itu beda banget sama skill aku Kak. Bayangin kalau Tuhan Yesus pas disuruh turun ke bumi dia bilang gitu, aduh enggak Tuhan, dunia mah bukan Bapak, enggak mau dunia mah bukan tempat gua gitu, tempat gua mah kudus di surga kan. Terus dia disuruh turun ke bumi, dia kayak enggak, ini bukan personality gua. enggak, ini bukan passion gua gitu. Bayangin kalau Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, kita nggak mungkin selamat sampai sekarang. Bayangin kalau Tuhan Yesus pas di bumi kayak, aduh Bapak, ternyata manusia nggak se-worth it itu lagi. Ternyata manusia kalau diselamatin juga nggak ada jaminan buat dia taat sama kita gitu. Bisa nggak sih Tuhan bilang gitu? Kayak pas dia turun ke bumi kayak, duh nggak worth it ngeliat murid-muridnya kayak gitu, ngeliat orang-orang yang menganiaya dia. Atau mungkin dia milih buat saking gak worth it-nya manusia kayak gak usah disalib aja. Ini kalau khotbah ini dipotong sesat banget ya. Kayak udah di-cut. Tapi kan dia gak milih itu gitu. Semua ini di luar dari kenyamanan dia. Semua ini gak ada yang nature-nya dia. Nature dia kekudusan bukan dosa gitu. Nature dia surga bukan bumi ini. Tapi dia milih buat keluar dari situ dan turun buat kita. Bahkan ketika kita gak bisa jamin kita bakal sayang balik sama Tuhan gitu. Tapi dia udah lakuin ini duluan buat kita. Dan kita jadi punya jaminan keselamatan sampai sekarang. Bahkan ketika kita masih berdosa gitu kan katanya. Tuhan udah mati buat kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang dengan kebenaran ini, dengan kita tahu Tuhan segininya buat kita, terus kita masih mau nyaman-nyaman aja di rumah aja lah, pelayanan capek,
mesti tiap, ya mungkin kayak Cipe gitu baru habis nyiapin masak, hari Senin udah harus mikir lagi beli bahan apa ya buat hari Minggu ya. Kayak pokoknya pelayanan gak ada yang enak, emang gak ada yang enak gitu. Atau mungkin kayak, aduh ternyata kerjaan gue toksik banget lagi. Atau kayak, aduh capek nih begadang mulu, capek lembur mulu gitu. Udahlah mau cari kerjaan yang enak aja. Tapi gimana kalau ternyata Tuhan mau bangun value kita di area yang gak nyaman itu? Karena dia juga udah terlebih dahulu lakuin itu buat kita. Jadi yuk kita step out, kita melangkah dari zona nyaman kita. Aku nggak tahu apa, mungkin di antara 4 tadi gitu ya, mungkin ada familiaritas, ada ability, ada certainty, ada passion and personality. Mungkin kita nanti bisa identify sama-sama gitu. Tapi yang jelas, ketika kita di-challenge untuk ngelakuin sesuatu yang di luar kemampuan kita, ingat aja kalau Tuhan juga udah ngelakuin itu buat kita gitu. So kalau itu emang buat Tuhan, yuk kita punya availability, punya hati yang besar untuk mau keluar dari zona nyaman kita. Oke? Oke. Sudah selesai, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you. Aku udah selesai berbicara, tapi biar firman-Mu ini, Roh Kudus yang lengkapi dalam hati kami, dalam hidup kami, bahkan Roh Kudus yang buat hati kami resah. Kalau ternyata selama ini kami hidup dalam kenyamanan. Mungkin kami ngerasa hidup kami udah sulit, tapi mungkin kesulitan itu karena kami gak mau keluar dari zona nyaman kami. Dan biar Roh Kudus yang bukakan, Roh Kudus yang ingatkan, bahkan Tuhan yang kasih sedemikian rupa, kondisi yang sedemikian rupa biar kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Biar kita bisa punya hidup yang sesuai sama destiny-Mu Tuhan. Dan saat ini setiap pikiran yang membelenggu, setiap kenyamanan yang selama ini mengurung kita, mengurung potensi kita, saat ini terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bisa mengerti setiap visi yang udah Engkau tujukan buat hidup kami. Dan semuanya kembali lagi buat kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan tadi Tuhan bilang sama Little James untuk generations. Ketika kami keluar dari zona nyaman kami, itu akan jadi satu cerita yang akan jadi warisan buat generasi kami, bahkan generasi di bawah kami. Thank you Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.